Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Priyandani dari kelas 1 dengan NIM 1904016105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wood plastic composite atau yang biasa disebut WPC. WPC atau wood plastic composite adalah material campuran kayu plastik. Kayu dan plastik dilebur dan dicampur menjadi satu untuk membentuk suatu material baru. Suatu material komposit yang dibuat dari limbah kayu dan limbah plastik, daur ulang atau plastik virgin yang dicampur menjadi suatu konsistensi seperti adonan, kemudian ditekan atau dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Sifat pengerjaan WPC ada 3. Yang pertama itu ada penggergajian, dan yang kedua ada diketam, dan yang ketiga ada dipaku. Selanjutnya, ketahanan komposit plastik kayu atau WPC itu ada 2. Pertama, WPC itu tahan terhadap api, dan yang kedua tahan terhadap air. Lalu WPC pertama kali diperkenalkan dan digunakan sebagai material decking pada awal tahun 1990-an. Para produsennya mengklaim bahwa material ini lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan sebagai pengganti kayu solid. WPC dapat digunakan secara luas di Amerika Utara, mulai dari pelapis lantai dek outdoor, papan kayu bangku taman, penutup dinding, kusen pintu dan jendela, bahkan indoor dan outdoor furniture. WPC biasa digunakan sebagai papan panel, hiasan komposit seperti kursi dan meja pada taman, indoor WPC flooring, dan outdoor WPC flooring. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema proses pembuatan papan plastik komposit atau biasa disebut WPC. Yang pertama ada persiapan bahan baku, yang kedua ada proses pembuatan matrik dan pembuatan pengisi atau filler. Dalam pembuatan matrik dan pengisi filler, itu ada dijabarkan lagi seperti pengeringan, penyaringan, pencampuran. Dalam penyaringan dan pencampuran itu ada perhitungan bahan baku, lalu pencetakan, pengempaan, pengkondisian, pemotongan, pengujian. Dalam pengujian ini ada 2 sifat yang bisa diidentifikasi, yaitu sifat fisika dan sifat mekanika. Baik, yang pertama ada persiapan bahan baku. WPC dibuat dari campuran antara adonan bubur kayu dengan termoplastik seperti PE polyethylene, PP polypropylene, PVC polyvinyl chloride, PLE polyactic acid, dan sebagainya. Keunggulan material WPC dapat didaur ulang sehingga lebih ramah lingkungan, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air dan bahan kimia rumah tangga, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap jamur, rayap, serangga, penggerek, kayu lainnya. Kekurangan material WPC kurang ramah lingkungan. Walaupun banyak didaur ulang kembali, material WPC menggunakan polimer berbahan dasar minyak bumi yang termasuk bahan yang tidak terbarukan. Beberapa jenis termoplastik yang digunakan belum bisa diurai secara alami. Jadi, material WPC tidak semuanya memiliki sifat ramah lingkungan. Komponen polimernya kurang tahan radiasi sinar ultraviolet atau yang bisa disebut UV. Kekuatan bahan dan tinggi kekerasannya lebih rendah dari material kayu solid. Proses pengeringan. Proses ini adalah kunci yang sebenarnya, karena dalam proses pengeringan ini itu adalah ditentukannya kualitas dari serbuk kayu tersebut. Serbuk kayu dikeringkan sampai kering di udara untuk menghilangkan kadar air yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah proses penyaringan. Bahan disaring atau diayak untuk menyingkirkan bahan-bahan lain yang terikut dalam filler maupun matrik. Berikut adalah foto yang menjelaskan bahwa sedang ada proses penyaringan atau pengayakan. Yang berikutnya ada pencampuran dan percetakan. WPC dibentuk dengan mencampur partikel kayu dengan resin plastik yang dipanaskan dan dicetak menggunakan sistem injection molding. Yang pertama itu gambar papan WPC, yang kedua itu pembentukan dan pencampuran atau percetakan dari material WPC. Selanjutnya ada pengempaan. Pada proses pengempaan biasanya menggunakan suhu sekitar 180 derajat
dengan tekanan 25 kg force dalam kurun waktu sekitar 20 menit. Proses pengkondisian. Sebelum dilakukan proses pengujian, dilakukan proses pengkondisian selama 2 minggu atau selama 14 hari agar partikel kering secara maksimal. Selanjutnya adalah proses pemotongan. Setelah proses pengkondisian selama 14 hari dan sudah mengalami pengeringan, lalu papan bisa dipotong biasanya dengan ukuran 5x5, 20x5, atau 10x10. Pada proses pengujian dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengujian kerapatan dan kadar air. Yang kedua, pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal. Yang ketiga, pengujian keteguhan lentur atau MOE, Modulus of Elasticity, dan keteguhan patah, Modulus of Rupture. Dan yang keempat ada pengujian keteguhan internal atau internal bonding. Kenapa perlu untuk membuat material komposit seperti ini? Harga material kayu semakin mahal karena penebangan pohon semakin dibatasi. Laju konservasi hutan tidak secepat laju penggundulan hutan. Hutan sebagai paru-paru bumi semakin menipis dan itu merusak lingkungan dan merugikan kehidupan manusia. Tebang pilih dan reboisasi masih belum dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia, apalagi di negara-negara berkembang yang hukumnya belum memiliki supremasi. Eksploitasi hutan untuk keuntungan besar benar-benar Terima kasih sudah telah sangat menyaksikan memperhatikan. video yang saya tampilkan. Semoga semua ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.